Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nuraisha, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang al-akhlaq min syara'i as-samawiyah. Akhlak menurut ajaran agama-agama samawi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agama samawi. Jadi, agama-agama samawi itu adalah hukum-hukum ilahi atau wahyu-wahyu ilahi atau pesan-pesan surgawi, yang mana agama-agama samawi ini adalah membawa wahyu-wahyu Allah, membawa pesan-pesan Allah, membawa hukum-hukum Allah yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada para anbiya atau para rasul. Nah, kemudian apa sih isi dari pesan yang dibawakan atau yang diwahyukan itu, gitu kan? Nah, adapun pesan atau hukum yang dibawa atau yang diwahyukan kepada para anbiya dan rasul ini adalah semata-mata hanya untuk mengesahkan Allah. Jadi pesannya itu adalah untuk mengesahkan Allah, untuk menyeru untuk beribadah kepada Allah, dan juga memilih agama Islam sebagai agama untuk mereka patuhi, untuk mereka ikuti, dan juga untuk mereka taati, seperti itu. Nah, kemudian agama-agama samawi pun menyuruh kepada umat manusia yang mana untuk selalu mengesahkan Allah dan tidak pernah untuk menyuruh kepada mereka untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian sebelum itu, agama itu, definisi agama secara bahasa itu ada 3. Ada bisa disebut dengan percaya atau mengikuti atau juga bisa menyembah. Nah, kemudian agama secara istilah itu adalah suatu hukum atau suatu ajaran atau suatu aturan yang mana diperuntukkan kepada manusia, kepada umat manusia, yang mana hukum ini adalah untuk selalu mengikuti perintah-perintah Allah atau mengikuti perintah-perintah ilahi, menaati segala perintah-perintah Allah, menaati segala hukum-hukum Allah, menaati segala ajaran-ajaran Allah, dan menghindari atau menjauhi dari segala larangan-larangan Allah. Dan semua yang apa yang dilakukan ini adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan as-sa'adah fid dharain, untuk mendapatkan kebahagiaan maupun di dunia dan maupun di akhirat. Nah, di sini ada agama Yudaisme. Apa sih itu agama Yudaisme? Nah, agama Yudaisme itu adalah agama suku-suku Bani Israel Nabi Ibrahim. Jadi agama Yudaisme ini adalah agama yang mana agama ini dipimpin dahulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian dari situlah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian ada agama Yahudi. Nah, agama Yahudi itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan agama Yahudi? Nah, agama Yahudi itu adalah sama saja agama ketuhanan, agama yang suci, dan keyakinannya pun besar dan mengakui keesaan pencipta dan aturan-aturan serta meyakini hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang lain. Yang mana agama Yahudi ini adalah agama yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana dari situ kitab Taurat itu diturunkan. Jadi yang pertama itu agama Yudaisme, yang mana agama Yudaisme ini adalah yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian agama Yahudi, yaitu agama yang dipimpin oleh Nabi Musa, yang mana Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat untuk mewahyukan, untuk menyeru kepada umat Yahudi. Kemudian ada yang ketiga itu agama Nasrani. Nah, agama Nasrani ini adalah amanat atau agama yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan apa yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam atau apa yang dibawakan oleh kitab Taurat tersebut. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ini adalah sebagai pelengkap atau sebagai penyempurna dari kitab Taurat yang telah dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umat Yahudi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada agama Islam, yang mana agama Islam itu adalah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan kitab Al-Quran. Nah, dari sinilah agama Islam dan kitab Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna, sebagai pelengkap
dari agama-agama sebelumnya, dari kitab Taurat, dari kitab-kitab samawi sebelumnya, maupun itu kitab Taurat, maupun kitab Injil, maupun kitab Zabur. Nah, agama Islam ini dan kitab Al-Quran ini adalah sebagai pelengkap dari agama-agama samawi atau kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Nah, kemudian berbagai hukum dan asal muasal isi tauhid. Nah, bagaimana sih hukum atau asal muasalnya isi dari tauhid itu? Nah, agama-agama samawi itu sebenarnya asal muasalnya itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, jadi sebenarnya itu adalah agama-agama samawi itu, maupun itu agama Yahudi, maupun itu agama Nasrani, maupun agama Yudaisme, itu adalah sebenarnya semata-mata itu adalah agama Islam. Tetapi sekarang atau kini umat-umat Yahudi dan Nasrani itu telah menyimpangkan atau memanipulasi atau mengubah-ubah isi dari kitab-kitab mereka, atau isi dari kitab Taurat, isi dari kitab Injil, yang mana sebelumnya kitab Taurat dan kitab Injil ini hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu etika-etika yang ada di dalam kitab samawi atau dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang pertama yaitu etika di dalam kitab Al-Quran. Bagaimana sih etika di dalam kitab Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran etika atau akhlak itu mendapat posisi yang tertinggi, mendapatkan tahta yang tertinggi, karena di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang etika, yang mana Al-Quran ini mengajarkan kepada umat manusia untuk beretika, untuk bersopan santun, untuk menjadi orang-orang yang beradab gitu kan. Nah, karena seperti contohnya di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kedermawanan, tentang saling mengasihi, saling menyayangi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek, kemudian tidak boleh saling bermusuhan, harus saling damai, harus saling memaafkan, harus saling tolong menolong, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada perzinahan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, yang mana semua yang diajarkan atau semua yang dijelaskan di dalam kitab Al-Quran itu semata-mata itu menunjukkan ke dalam akhlak yang baik, perbuatan yang baik, dan bukan menunjukkan ke akhlak yang tercela. Dan dari sinilah bahwasanya Al-Quran sangat memposisikan etika atau akhlak itu di posisi yang tertinggi atau di akhlak yang tertinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana akhlak menurut Taurat. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwanya kitab Taurat itu telah diubah atau telah dimanipulasi oleh pandangan-pandangan ulama Yahudi. Nah, dari sinilah kitab Taurat ini berubah isinya itu, yang mana isinya itu sangat-sangat mengandung unsur-unsur rasisme, unsur-unsur kesombongan, unsur-unsur kedendaman, unsur-unsur kebencian, unsur-unsur bermusuhan, pemerkosaan, perzinahan, dan lain sebagainya, yang mana di dalam kitab Taurat tersebut semua penjelasan itu akhlak yang dijelaskan di situ menunjukkan kepada akhlak yang tercela dan bukan menunjukkan kepada akhlak yang terpuji. Nah, sebagaimana mereka atau orang-orang Yahudi itu menganggap bahwasanya permusuhan atau bermusuhan dengan bangsa lain atau bermusuhan dengan orang-orang non-Yahudi itu adalah bentuk ajaran atau sebagai perintah dari Tuhan mereka begitu. Sedangkan di dalam kitab Al-Quran bermusuhan dan saling mengejek atau saling dendam itu adalah sangat tidak diajarkan oleh Allah atau sangat tidak diajarkan oleh kitab Al-Quran. Nah, kemudian umat Yahudi pun merasa sombong karena mereka merasa atau menganggap bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah, dan kemudian mereka itu menganggap mereka itu umat paling mulia. Kemudian sampai mereka mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan Israel gitu. Tuhan itu yaitu Tuhan Israel. Dan dari situlah mereka benar-benar menganggap dan benar-benar menyombongkan diri bahwasanya mereka itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu akhlak menurut Talmud. Nah, apa sih kitab Talmud? Nah, kitab Talmud itu adalah
kitab yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi sebelumnya itu orang-orang Yahudi memanipulasi atau mengubah kitab-kitab Taurat, mengubah-ubah kitab Taurat karena umat-umat Yahudi tidak merasa puas, karena umat-umat Yahudi ini tidak merasa puas dengan pemanipulasian kitab Taurat ini, maka umat Yahudi pun membuat satu kitab yang mana itu kitab Talmud, yang mana dalam kitab Talmud ini berisi tentang kebencian, kemudian kebencian terhadap seluruh umat manusia selain bangsa mereka, kemudian menganjurkan atau mengajarkan akhlak-akhlak yang buruk atau akhlak-akhlak yang jahat gitu kan. Kemudian orang-orang Yahudi pun di dalam kitab Talmud ini menjelaskan bahwasanya mereka itu diperbolehkan atau dihalalkan untuk mereka untuk melakukan korup, untuk melakukan perzinahan, untuk melakukan pemerkosaan. Nah, sampai mereka menganggap wanita-wanita selain non-Yahudi itu adalah seperti binatang. Makanya karena mereka menganggap seperti itu, mereka dapat melakukan seenaknya kepada wanita asing, menghalalkan segala cara, entah itu memerkosanya, menzinahi mereka seperti itu, karena mereka menganggap bahwasanya wanita-wanita selain Yahudi itu adalah seperti binatang dan mereka bebas untuk memperlakukan mereka seperti apa. Nah, kemudian orang-orang Yahudi pun meyakini bahwasanya riba yang mereka ambil dari bangsa-bangsa lain itu halal. Malah mereka menganggap itu adalah ajaran dan perintah Tuhan mereka. Nah, kemudian ada juga pengibaratan yang mereka katakan bahwasanya anjing itu lebih baik daripada orang-orang asing. Nah, orang-orang asing di sini maksudnya adalah orang-orang non Yahudi. Nah, mereka menganggap bahwasanya orang anjing lebih baik daripada orang-orang asing. Dan ibaratnya kalau misalkan ada orang asing, orang non Yahudi memasuki pemukiman mereka, memasuki daerah mereka, mereka menganggap orang Yahudi memberikan makan kepada anjing itu lebih baik daripada mereka memberikan makan kepada orang-orang asing tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian Dr. Ahmed Ammar Abdel Jalil juga berkata bahwasanya kitab Talmud ini adalah kitab atau surat yang paling berbahaya, lebih berbahaya dari kitab Taurat, karena di sini unsur atau sesuatu yang dijelaskan di sini adalah paling berbahaya dalam terhadap manusia dan untuk bisa menghancurkan kemanusiaan, rasa-rasa kemanusiaan. Karena dari sini kitab Talmud ini bisa menghancurkan kepercayaan, nilai peradaban, etika-etika yang ada di dunia. Kemudian juga dapat menciptakan suatu komunitas yang Zionis, yang komunitas yang jahat gitu kan, yang mana mereka dapat melakukan itu melalui perampokan, kecurangan, mungkin penipuan ataupun kebohongan. Nah, dari sinilah dari sini kita dapat melihat bahwasanya akhlak para ulama Yahudi, akhlak-akhlak orang Yahudi yang telah tercantum dari kitab Taurat dan kitab Talmud, yang mana akhlak di pandangan mereka itu adalah akhlak yang menunjukkan kepada kebencian, unsur-unsur rasisme, unsur-unsur dendam, unsur-unsur permusuhan, penghinaan atau perpecahan atau pemerkosaan wanita asing seperti itu, atau unsur-unsur yang lain yang mana menunjukkan kepada akhlak-akhlak yang tercela. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Al-Qur'an lah yang paling memposisikan akhlak itu di posisi yang tertinggi, di tahta yang tertinggi. Dan agama Islam maupun kitab Al-Qur'an adalah sebagai agama dan kitab penyempurna atau pelengkap dari agama-agama samawi maupun kitab-kitab samawi sebelumnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada tutur kata yang salah itu dari saya sendiri, dan jika ada tutur kata yang benar itu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.